teman-teman, perkenalkan namaku Ina. Di sampingku adalah keadaan bumi kita 180 juta tahun yang lalu. Loh, tapi kok bentuk daratannya berbeda ya dari yang sekarang? Teman-teman ingin tahu jawabannya? Kita saksikan bersama yuk. Tahukah teman-teman bahwa permukaan bumi kita senantiasa mengalami pergerakan? Dan pada ratusan juta tahun yang lalu, daratan bumi kita merupakan sebuah benua besar yang kemudian saling terpisah satu sama lain. Dan selanjutnya membentuk benua-benua yang lebih kecil seperti saat ini. Nah, ini adalah bentuk daratan bumi kita sekarang. Lalu apa buktinya? Bila dahulu daratan kita pernah bersatu dalam sebuah benua besar. Perhatikan fosil-fosil yang ditemukan di benua yang letaknya jauh terpisah. Begitu pula batuan pada jajaran pegunungan Appalachian di Amerika Utara. Ditemukan juga di daerah Kepulauan Inggris dan daerah Skandinavia. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa berada terpisah di benua yang berbeda? Jawabannya adalah, benua-benua yang sekarang terpisah dahulunya merupakan satu benua besar. Menarik bukan? Halo teman-teman, aku Siaga. Aku akan ajak kalian untuk mencari tahu mengapa benua-benua kita bergerak. Perhatikan lapisan bumi kita ya. Nah, sekarang kita lihat dulu bagian dalam bumi kita. Wow, ternyata bumi kita terdiri atas beberapa lapisan. Yang paling dalam bernama inti bumi dalam. Suhunya mencapai 6000 derajat Celcius loh. Begitu panasnya, bisa melelehkan besi. Di atas lapisan inti bumi dalam, ada lapisan inti bumi luar. Baru kemudian, ada mantel bumi. Dan lapisan yang paling luar adalah kerak bumi. Ya, bumi kita seperti telur rebus. Oh, terima kasih. Dan kulit telurnya adalah kerak bumi kita. Sekarang, coba kita cari tahu mengapa daratan bumi kita bisa bergerak. Kekuatan panas yang luar biasa dari inti bumi dapat menembus ke lapisan yang ada di atasnya. Pergerakan panas ini menyerupai air yang dipanaskan dalam sebuah bejana. Inilah yang disebut arus konveksi. Pergerakan lempeng bumi ini disebabkan oleh panas dari arus konveksi. Arus konveksi inilah yang menggerakkan lempeng-lempeng di muka bumi. Ada 3 jenis pergerakan lempeng. Wow. Nah, proses pergerakan lempeng yang satu ini adalah yang saling menjauh. Kalau yang ini, pergerakan lempeng di zona subduksi atau yang saling mendekat. Yang terakhir adalah pergerakan lempeng bumi ke samping atau yang saling berpapasan. Mari kita ulangi sekali lagi ya. Pergerakan lempeng saling menjauh, pergerakan lempeng saling mendekat, pergerakan lempeng saling berpapasan. Pergerakan-pergerakan lempeng inilah yang menyebabkan gempa bumi tektonik. Keuntungan pergerakan bumi adalah kandungan mineral pada tanah tinggi, keanekaragaman hayati, terbukanya tambang-tambang baru,
terciptanya lahan-lahan subur bagi pertanian dan perkebunan. Selain gempa bumi tektonik yang disebabkan oleh pergerakan lempeng, ada gempa bumi vulkanik yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Letak geologis Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Tahukah teman, pada pertemuan lempeng inilah terbentuk proses alam berupa gempa bumi dan gunung api. Tsunami diawali oleh gempa bumi di bawah laut. Setelah gempa bumi terjadi, maka air laut di sekitar pantai menjadi surut sangat rendah secara tiba-tiba. Tercium bau garam menyengat, lalu terdengar bunyi gemuruh dan tidak lama kemudian terjadi tsunami. Ini adalah keluarga si Aga. Mereka selalu waspada akan bencana yang dapat terjadi kapan saja. Halo Pak Gempar. Halo Aga. Halo Ina. Dan halo Bu Nami. Keluarga si Aga akan membantu kita untuk mengetahui persiapan menghadapi gempa bumi dan tsunami. Pertama, catat nomor telepon penting instansi-instansi terkait kebencanaan seperti BMG, PMI, dan SAR. Kedua, kumpulkan informasi mengenai potensi bencana alam yang mungkin terjadi di lingkungan tempat tinggal kita, serta informasi mengenai pendidikan kesiapsiagaan bencana. Tentukan jalur evakuasi bagi masing-masing anggota keluarga serta titik pertemuan yang telah disepakati. Tempatkan orang tua dan anggota keluarga yang memiliki keterbatasan fisik di kamar dekat pintu keluar. Sangat membantu bila ada alarm sederhana buatan sendiri. Siapkan tas siaga bencana yang berisi 1. Makanan ringan siap saji, makanan bayi dan air minum seperlunya. 2. Kotak P3K dan obat-obat penting sesuai dengan keperluan keluarga. 3. Senter, baterai cadangan, korek api, dan radio kecil. 4. Pakaian, jas hujan, perlengkapan bayi, peralatan mandi, dan pembalut wanita. 5. Surat-surat penting dan berharga seperti kartu keluarga, akta kelahiran, dan ijazah. 6. Kemas dengan rapi dan letakkan pada tempat yang mudah dijangkau. Bila gempa terjadi dan kita sedang berada di dalam ruangan, segera lindungi kepala, keluar menuju ke tempat terbuka. Jika berada di lantai 2 atau lebih tinggi, segera berlindung di bawah meja yang kokoh sambil berpegangan pada kaki meja atau merapat ke dinding dengan merunduk sambil melindungi kepala.
Jangan gunakan lift. Gunakanlah tangga darurat terdekat. Apabila berada di dalam lift, segera keluar ke lantai terdekat. Tips menyelamatkan diri pada saat gempa terjadi. Pertama, jangan panik. Segera lindungi kepala. Berlindung di bawah meja, di bawah tempat tidur, atau benda-benda lain yang kuat dan kokoh untuk menahan benda yang terjatuh. Jika tidak ada, merapat ke sudut ruangan atau di segitiga kehidupan. Hindari benda-benda yang mudah pecah dan jatuh, seperti kaca, pajangan dinding, dan lemari. Dan yang terakhir, jika gempa sudah mereda, segera ke lapangan terbuka. Ingat, jangan berlindung di dekat pohon, tiang, dan bangunan. Tips untuk menghadapi tsunami. Setelah gempa kuat terjadi atau mendapat ciri-ciri datangnya tsunami, jangan panik. Segera jauhi pantai atau pergi ke tempat yang lebih tinggi, serta ikuti jalur evakuasi yang telah ditentukan menuju tempat aman terdekat. Jangan kembali ke rumah sampai kondisi telah dinyatakan aman tsunami oleh instansi berwenang, dan simak informasi bencana melalui radio. Bantu korban yang terluka, terjebak dalam bangunan, dan jika memungkinkan berikan pertolongan pertama dan segera cari pertolongan medis terdekat. Bagaimana? Sudah paham semua? Sampai jumpa di lain waktu. Kalau kita ngerti, kita nggak takut lagi. Dah.